Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Harun. Nabi Harun dilahirkan 4 tahun sebelum Nabi Musa dilahirkan. Ia juga dilahirkan di rahim ibu yang sama dengan Nabi Musa, sehingga bisa dibilang Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa. Nabi Harun dilahirkan sebagai seseorang yang pandai dalam berbicara. Ia juga memiliki pendirian yang tegas dan berani. Nabi Harun, karena dia pandai dalam berbicara, ia juga sering dijuluki sebagai juru bicara Nabi Musa. Karena di mana ada Nabi Musa, disitulah ada Nabi Harun. Pada suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Di sana mereka menemui Fir'aun, dan Nabi Harun menjelaskan kedatangan mereka dengan kata-kata yang lemah lembut dan jelas. Maka dari itu, ia pandai dalam berbicara juga diakui oleh Nabi Musa. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Pada saat mereka sampai di sekitar Gunung Sinai, Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemuinya di puncak Gunung Sinai. Sehingga Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun. Pada saat Nabi Harun kembali kepada Bani Israel pun tidak percaya kepada Nabi Harun. Ia atau mereka hanya percaya kepada Nabi Musa. Sehingga dengan adanya fenomena konflik tersebut, ada penyihir yang bernama Samiri yang memanfaatkan fenomena tersebut dengan membangun atau membuat sebuah patung sapi yang terbuat dari emas, dan ia juga seolah-olah patung tersebut itu hidup, tidak lain adalah bantuan dari sihirnya. Di situ Samiri berusaha untuk menghasut Bani Israel agar menyembah patung tersebut, dan Bani Israel pun percaya kepada Samiri, sehingga Bani Israel pun menyembah patung tersebut. Sampai akhirnya Nabi Harun pun berkata kepada Bani Israel, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka pun menjawab, "Kami akan menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami." Sampai saatnya Nabi Musa kembali, Nabi Musa marah besar kepada kaumnya. Dan ia tidak hanya kepada kaumnya dia marah, tapi dia juga marah kepada Nabi Harun, karena Nabi Harun telah mengingkari janjinya. Sampai akhirnya Nabi Musa pun memegang janggut dan rambut Nabi Harun dan berkata, "Hai Harun, apa yang sudah menghalangi saat engkau menyaksikan bahwa mereka telah sesat? Untuk mengikuti perjalananku ke Gunung Sinai bersama dengan kaum yang beriman, apakah engkau memilih untuk melanggar perintahku dengan kesengajaan?" Hingga saatnya Nabi Harun pun menjawab, "Wahai engkau yang menjadi putra ibuku, jangan kau ambil janggut dan juga rambutku. Aku merasa takut jika engkau nantinya akan mengatakan, engkau telah memecah kaum Bani Israel dan tidak lagi mengindahkan apa yang aku katakan." Akhirnya Nabi Harun pun menjelaskan bagaimana kejadian itu bermula. Nabi Harun juga menjelaskan bahwa ia sudah membujuk Bani Israel untuk kembali ke jalan yang benar, dan ia juga memperingatkan bahwa Allah akan mengazab mereka jika mereka tetap menyembah berhala. Bahkan Bani Israel pun sempat ingin membunuh Nabi Harun. Setelah Nabi Musa mendengar cerita dari Nabi Harun, Nabi Musa pun sadar dan ia tidak salah paham kepada Nabi Harun. Dan Nabi Harun pun juga cerita bahwa kejadian tersebut ulah dari penyihir yang bernama Samiri. Sampai akhirnya Nabi Musa pun menghampiri Samiri, dan ia juga menanyakan alasan kepada Samiri mengapa Samiri melakukan tersebut. Sampai akhirnya Nabi Musa pun tahu apa alasan Samiri melakukan tersebut. Nabi Musa pun menghancurkan semua patung sapi tersebut dan sisa reruntuhannya dibuang ke laut.
Allah juga menceritakan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Harun telah berusaha untuk memberi peringatan kepada Bani Israel, telah berusaha untuk membujuk Bani Israel ke jalan yang benar, sehingga Nabi Musa pun lega mendengarnya bahwa Nabi Harun tidak mengikuti ajaran yang sesat. Jika kita cerita soal kewafatan Nabi Harun wafat 40 tahun setelah Bani Israel keluar dari Mesir. Dan dia wafat di puncak Gunung Hor. Dan berita wafatnya itu membuat kaumnya menangisi selama 30 hari setelah kematiannya. Dari cerita Nabi Harun kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita juga harus bisa bersikap sabar, kita juga harus bersikap gigih, dan kita juga harus bersabar, gigih dalam berjuang. Sekian dari kisah Nabi Harun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.